warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb Al-Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan dengan Allah kita memohon pertolongan dalam urusan agama dan dalam urusan dunia. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu senantiasa kau curahkan bersama salammu kepada penutup para nabi yang termulia di antara para rasul yang kelak akan memimpin umat Islam di padang mahsyar dan mengantarkan menuju ke sirat dan bersama-sama masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Kita menyelesaikan 4 panggilan Allah. Yang pertama tentang etika. Yang kedua tentang sabar dan sholat. Yang ketiga tentang makan yang halal dan bersyukur kepada Allah. Yang keempat tentang qisas dalam pembunuhan, kemudian tentang maaf dan membayar dia. Dan kita masuk kepada yang kelima, yaitu tentang puasa. Ayat Al-Baqarah 183. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, telah diwajibkan, telah dicatat tuh atas kalian kewajiban berpuasa. Dan subhanallah, Allah kembali begitu rahman dan rahimnya dia. Dia mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kewajiban ini bukan yang pertama. Artinya umat-umat sebelum kalian sudah merasakan kewajiban ini. Jadi dijamin antum bisa melakukannya. Seperti seorang dosen ketika mengatakan kepada mahasiswa, "Taib, ana wajibkan kepada semua untuk menulis skripsi. Pembahasan tentang ini dan itu. Dan tulisan ini sudah dikerjakan oleh mahasiswa sebelum kalian." Maka mereka, oh kalau mereka bisa, aku berarti bisa. La'allakum tattaqun. Dan Allah sebutkan target serta tujuan dari puasa itu. Sehingga orang merasa nyaman lagi. Pertama, kemudahan dalam ayat ini disebutkan kalau ini sudah diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Yang kedua, tujuannya disebutkan ini bukan untuk memberatkan kalian, bukan. Tapi untuk kebaikan kalian. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Puasanya bukan setengah tahun, enggak. Bukan berbulan-bulan, tidak. Ayyaman ma'dudat, dalam hari-hari yang terhitung. Semakin orang itu, aduh insya Allah bisa mengamalkan itu. Lalu Allah mengatakan faman kana minkum maridhan. Baru bicara puasa di hari-hari yang terhitung, Allah mengatakan yang sakit nggak usah puasa. Orang, ya Allah, kan ketika dalam bayangan puasa, lu gimana yang sakit? Gimana yang tidak mampu? Langsung Allah jelasin. Jadi nggak ada yang berat dalam agama Allah ini. Maka di akhir ayat Allah katakan nanti yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kemudahan buat kalian. Allah nggak ingin memberatkan kalian. Sehingga seorang muslim ketika melaksanakan, seorang mukmin ya ayyuhalladzina amanu, ketika melaksanakan puasa ini udah kebayang kemudahan-kemudahan itu. Dan kebayang niat Allah, keinginan Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra.
Allah ingin kemudahan buat kalian. Wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangannya. Kan nggak banyak. Dengan kemudahan-kemudahan itu masa nggak mampu kalian? Karena terus terang kita melihat sebagian umat Islam udah berhenti puasa. Pikirnya puasa cuma 10 hari. Pikirnya tarawih cuma 15 hari. 15 hari terakhir udah nggak lagi mereka. Sebagian udah nggak puasa. Allah katakan agar kalian menyempurnakan bilangan itu. Dan bagi para wanita ingat, yang tidak puasa dia tetap harus menyempurnakan hitungannya. Puasanya itu harus sempurna 1 bulan. Kalau umpamanya dia datang bulan 7 hari, ingat utang itu harus dibayar. Karena sebagian ibu-ibu di masyarakat kita yang jauh dari sentuhan-sentuhan agama itu nggak pernah bayar utang. Dia hanya puasa di bulan Ramadan. Dia puasa tuh. Ketika datang bulan berhenti puasa. Dan dia tidak pernah bayar tuh utang sampai Ramadan yang selanjutnya. Sampai Ramadan yang selanjutnya. Maka Allah mengatakan agar kalian menyempurnakan hitungannya itu. Dan kalian bertakbir kepada Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Karena Allah udah ngasih hidayah sama kalian. Kalian bisa menyempurnakan Ramadan. Kita tahu tuh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri, kebahagiaan ketika dia berbuka. Bukan masalah karena dia bisa makan, bukan. Karena Allah ngasih hidayah sama dia sehingga dia bisa puasa. Banyak saudara-saudaranya nggak bisa puasa. Tidak dapat hidayah, maka Allah katakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, kalian bisa puasa. Makanya sehingga orang itu tidak ujub, jemaah. Ketika dia bisa puasa sebulan, ketika dia bisa tarawih 30 hari, ketika dia bisa iktikaf, nggak ada ujub. Kenapa? Ini Allah yang ngasih. Nggak ada sombong. Karena engkau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Allah yang maha besar. Dan kita memuji Allah atas segala nikmatnya. Wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian mensyukuri nikmat Allah berikan. Jadi kebahagiaan ketika berbuka. Karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Sehingga kita bisa berpuasa. Dan kebahagiaan kedua. Ketika berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Baik. Panggilan yang keenam. Tentang wajibnya kita masuk ke dalam agama Islam kafah seutuhnya, menerima semua syariat tanpa tebang pilih, tanpa milih-milih kita nih. Kita melihat yang enak kita ambil, enggak. Dan diharamkannya mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 208 dan 209. Sambungan ayatnya ini. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, bukan setengah-setengah. Bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam, mereka memiliki tata cara ibadah. Mereka memiliki adat istiadat. Mereka memiliki tradisi. Orang-orang Yahudi sebelum masuk Islam, sebelum Islam datang, mereka pun sudah biasa dengan ajaran-ajaran mereka. Salah satu penyebab turunnya ayat ini, itu karena ada sebagian orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Di antaranya Abdullah bin Salam bersama beberapa orang lainnya yang mereka tidak mau makan onta. Dan mereka juga masih mengkultuskan hari Sabtu. Kenapa? Karena bertahun-tahun dalam ajaran agama Yahudi, onta itu nggak boleh. Yang kedua, hari Sabtu itu hari suci, nggak boleh kerja. Maka tatkala udah masuk Islam, masih ada tuh beberapa ajaran Yahudi yang masih tersisa. Maka Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kalian kan udah masuk Islam, kalian udah bersyahadat, mengaku agamanya Islam, masuklah kepada Islam secara kafah, secara
seluruhnya yang masuk Islam. Dan kita di negeri kita kebanyakan lahir Islam dan itu nikmat. Kita lahir di keluarga muslim, kita punya orang tua yang muslim, itu nikmat. Cuma nih antum punya kewajiban ini lagi nih, menyempurnakan keislamannya, masuk kepada Islam secara kafah. Tradisi-tradisi Islam itu bukan agama yang menentang tradisi, tidak. Bahkan antum tahu tuh, ada sebuah kaidah di dalam ilmu usulul fiqh, al-adah muhakkamah. Adat, tradisi itu bisa dijadikan hukum, bisa diikutin tuh. Kapan? Ketika tidak bertentangan dengan syariat. Artinya antum agama ini yang jadi pegangan utama. Tuh doa kita apa? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki bagi kami agama kami ya Allah, yang itu merupakan pegangan semua urusan kami. Jadi pegangannya itu tetap syariat. Adat istiadat fadl. Orang Jawa punya tradisi, silahkan. Ketika tradisinya tidak bertentangan dengan syariat, dilakukan. Umpamanya orang Bugis punya tradisi dalam pernikahan, umpamanya tidak bertentangan dengan syariat, fadl, dilaksanakan umpamanya. Umpamanya Ustaz, tradisi kita Ustaz nih, ya umpamanya makan 7 hari 7 malam. Boleh, kalau nggak bertentangan dengan syariat, fadl. Tapi jangan berlebihan. Tradisi kita nih Ustaz, maharnya mahal. Orang Bugis, siapa yang dari Bugis? Ada nih, Masya Allah katanya. Di sana maharnya bisa sampai, ya nggak banyak sih, 10 ekor sapi Ustaz. Nah, jadi kalau harga sapi 20 juta tinggal. Jadi adat-adat kita ini Ustaz, maharnya sapi, itu fadl, nggak masalah. Karena dalam Islam itu mahar tidak ditentukan memang harus apa. Kalau tradisi mereka kita maharnya emas. Yang penting mahar itu berupa barang yang ada nilainya. Ada nilai. Kalau sapi, fadl kalau sapi. Kita tidak terima kambing Ustaz. Karena masyarakat kita tidak makan kambing, nggak suka. Fadl. Jadi tradisi itu dalam Islam diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat, mana yang dikuatkan? Ya, Islamnya lah. Contoh nih, tidak sedikit orang Islam yang beranggapan kerudung, cadar itu tradisi orang Arab, bukan dari Islam. Baik, kita lihat. Kalau memang itu tradisi orang Arab dan oleh Islam diterima, ya kita kerjakan. Karena emak Islam udah jadikan tradisi Islam. Tapi ternyata orang Arab itu nggak pakai kerudung. Ketika Islam datang, orang Arab itu nggak pakai kerudung. Bahkan Allah mengingatkan dalam kitabnya, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Orang jahiliyah itu kerjanya tabarruj. Maka Allah katakan kalian jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah yang dulu tuh. Berarti kan ini bukan tradisi. Ini syariat. Allah turunkan kewajiban pakai kerudung. Allah katakan kepada Nabi, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Sampai akhir itu Allah jelaskan kewajiban pakai jilbab itu. Itu bukan tradisi, Mas. Kalau kepingin tahu tradisinya Abu Lahab sama Ummu Lahab ya, yang mereka orang-orang Arab jahiliyah, itu baca antum tafsir Ibnu Katsir. Diceritakan mereka itu pakai kerudung. Kalau mereka pakai kerudung sekedar kain di atas kepala, tapi dadanya masih terbuka, belahan dadanya masih kelihatan. Ada kala mereka pakai baju transparan. Tuh adat jahiliyah. Islam datang memerintahkan kepada kerudung. Dan kalau antum lihat, manusia itu sempurna semakin tertutup. Manusia terbelakang itu adalah manusia yang belum pakai pakaian. Sehingga orang yang tidak berpakaian ini kalau ngelihat orang yang berpakaian, siapa yang aneh? Dua-duanya merasa aneh. Yang telanjang, ini ada apa pakai tutup-tutupan kayak gini, kata dia.
Orang yang pakai pakaian heran, ya Allah, ada orang kayak gini. Tentunya semakin modern adalah ketika dia semakin berpakaian, semakin tertutup. Dan Islam adalah agama yang paling tertutup. Berarti Islam agama paling modern. Ada orang yang dulunya modern terus ikut yang lama. Kata dia keren, kata dia, subhanallah, siapa yang bilang keren? Dulu kalian suruh mereka pakai baju. Penjajah-penjajah itu ketika datang ke negeri-negeri yang masih telanjang, mereka itu suruh mereka pakai pakaian. Karena mereka merasa ini kesian gitu. Kenapa setelah abad 21 mereka malah pada telanjang? Ingat, Allah menyuruh kita masuk kepada Islam secara kafah. Semuanya, dagangmu harus islami. Umpamanya apa lagi? Pakaianmu yang islami, gaya ngomongmu yang islami, akhlakmu yang semuanya islami. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu segala kemaksiatan itu langkah syaitan. Cuma Allah sebutkan langkah-langkah. Supaya kita sadar syaitan ini menyesatkan tidak langsung. Tapi ditarik satu langkah, satu langkah. Sini dikit. Cerita kalau antum baca kitab Talbis Iblis punyanya Ibnul Jauzi, bagaimana tuh setan tuh langkah-langkah setan. Cerita tentang seorang pendeta yang dititipin anak perempuan. Ingat tuh. Pendeta ulama dari Bani Israel dititipin anak perempuan karena kakaknya mau berjihad di jalan Allah. Pendeta ngomong enggak mau. Akhirnya dibisikin, udah terimalah. Kau jangan taruh di rumahmu, taruh di depan sana kan ada rumah sih, taruh sana. Oh iya bener sih. Iya taruh sana. Tiap hari kirim makanan. Datang iblis. Katakan, kasihan tuh perempuan, masa kau nggak ajak omong dia, takut dia kesepian. Kok sekedar katakan assalamualaikum. Oh iya bener ya. Bener setan. Assalamualaikum, kabar. Kirim makanan pulang, ngobrol pulang. Sudah mulai dari cuma kirim kemudian ada obrolan. Datang lagi iblis. Kau masa ngobrol dilihat orang di jalan, kan nggak enak. Mungkin mereka akan suudzon, ini gimana sih ngomong sama siapa ini? Kau datang masuk ke dalam ngobrol di sana supaya lebih nyaman. Kau lihat kondisinya dia sehat atau sakit apa. Oh bener juga kata dia. Akhirnya sampai terakhir dia berzina, sampai terakhir dia bunuh tuh perempuan, dia bunuh anaknya, sampai yang terakhir dia sujud buat iblis. Itu yang namanya langkah-langkah syaitan. Kenapa Allah mengatakan wala taqrabuz zina? Allah mengatakan jangan mendekati zina. Jangan deket aja jangan. Karena kau kalau sudah melangkah ke sana tuh langkahnya setan tuh. Mulai dari yang belum menikah nih, mulai dari apa? Memandang, disuruh tundukkan pandangan. Dan semua penyakit itu awalnya dari pandangan mata. Ketika orang memandang, Masya Allah ya, Allahu Akbar. Ketika dia memandang itu adalah panah iblis yang beracun. Artinya ketika antum melihat tuh perempuan, astagfirullah, astagfirullah. Udah selesai kan pergi tuh. Antum sholat, Allahu Akbar. Anaknya siapa tadi? Mungkin antum pemikirannya nggak terlalu apa jorok, enggak, antum cuma kepingin tahu anaknya siapa tuh ya. Antum ingat kisah seorang muadzin. Seorang muadzin. Azan itu biasanya di menara, tempat yang tinggi itu. Ketika dia naik, dia lihat perempuan lagi mandi. Makanya kan dilarang sama Rasulullah SAW itu bermain burung dara. Ngikutin burung dara. Karena kadang-kadang burung dara naik ke rumahnya orang ya. Kelihatan tuh dengan isi rumah orang, aurat-aurat itu. Yang lihat nih. Habis azan dia datang ke rumah perempuan itu. Kata, aku cinta kepadamu, aku akan menikahimu. Kata perempuan ini, nggak mungkin kau bisa menikahi aku. Karena aku wanita Nasrani dan kau Muslim. Apa supaya aku bisa menikahimu? Kau masuk kepada agama. Masuk ya. Na'udzubillah ya. Kita nasrullah husnul khatimah jemaah. Bayangkan muadzin. Seorang yang tukang azan. Akhirnya matinya na'udzubillah dalam kondisi kafir. Dan belum menikmati itu perempuan. Dikatakan dia menikah, dia masuk Nasrani, dia dengar tuh azan, nggak lagi dia ke masjid. Dia turun dari loteng untuk datangin tuh perempuan.
untuk menikmatin itu perempuan, jatuh, mati. Na'udzubillah. Allah inna sallallahu husnul khatimah. Kita minta husnul khatimah. Ingat, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Dia itu musuh buat kalian. Allah udah sebutin, dia itu benar-benar musuh yang nyata buat kalian. Di ayat lain Allah mengatakan fattakhiduhu aduwa. Jadikan dia musuh. Ya kita kalau sudah tahu musuh diajak berteman kan, Masya Allah. Dikatakan jangan bermain api, nanti kebakaran. Kok udah tahu tuh api? Ketika kebakaran orang nggak akan heran. Ya udah dikasih tahu dari tadi jangan main api. Begitu pula dengan langkah-langkah syaitan. Allah udah kasih tahu kita. Dan godaan syaitan ini lemah sebenarnya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tapi syaitan itu punya banyak sarana untuk menggoda. Antum lihat Nabi Adam, siapa yang ngodain Nabi Adam untuk makan buah apa? Buah khuldi. Yang ngasih nama buah khuldi itu siapa? Iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Iblis nih ngomong, mau kau Adam aku kasih tahu pohon khuldi, pohon kekekalan. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan habis. Godaannya setan itu Allah. Hati-hati. Allah katakan fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat. Kalau kalian terpeleset setelah datang penjelasan-penjelasan kepada kalian agar masuk Islam secara kafah, enggak sepotong-sepotong. Tidak seperti ahlul kitab yang mengatakan nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Kita beriman dengan sebagian dan kita kufur dengan sebagian. Tidak. Kalau kalian terpleset setelah datang keterangan-keterangan itu, datang firman-firman Allah, hadis-hadis Rasul SAW, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah itu aziz, maha perkasa. Yang Allah itu gak butuh sama ibadah kalian sebenarnya. Hakim, dia penuh dengan hikmah. Ingat semua aturan Allah. Kalau terjadi aturan lama, kemudian Allah ganti dengan aturan yang baru, maka hikmahnya itu menuntut memang itu berubah hukumnya. Maka yang diikutin adalah yang baru. Karena kalau orang-orang masih mengikuti syariat yang lama setelah Islam datang, ya, dan Islam ini agama yang sempurna, ya, dari semua sisi sudah terbukti 1451 tahun. Sudah terbukti. Baik, barakallahu fikum. Yang ke-7 kayaknya besok pagi coba. Anak ingat besok itu kita selesaikan Al-Baqarah. Jadi anak akan sebutkan ayatnya supaya kita nggak lama-lama. Soalnya kita sebutkan di Al-Baqarah ada berapa? Ada 11 kan? Yang ke-7 Al-Baqarah 254. Kemudian 264. Tuh 10 ayat selanjutnya. Yang ke-9 itu 267. Kemudian yang ke-10 itu 278 sampai 280. Ini berkaitan dengan riba. 278 sampai 280. Kemudian yang terakhir ini tentang masalah utang piutang. Ayat mudayana, ayat terpanjang dalam Al-Quran itu. Nih, ayat mudayana tentang utang piutang. Di ayat 282. Insya Allah besok. Karena sebentar lagi ada kajian lagi jemaah. Antum bosan dengan kajian terus, kapan ngajinya gitu Ustaz? Kita mau zikir pagi sore apa? Nah, mana cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.